Bayangkan kalian sedang duduk di kokpit pesawat atau berdiri di geladak kapal. Langit biru cerah, laut tenang seperti kaca, dan instrumen navigasi kalian bekerja sempurna. Tidak ada tanda-tanda badai, tidak ada peringatan bahaya. Tapi kemudian dalam sekejap mata, dunia di sekitar kalian berubah. Jarum kompas mulai berputar liar tanpa arah. Garis cakrawala yang memisahkan langit dan laut tiba-tiba lenyap, membuat kalian tidak tahu mana atas dan mana bawah. Radio komunikasi mati, hanya terdengar suara desis statis yang mengerikan. Dan kemudian hening. Kalian hilang, lenyap dari muka bumi tanpa meninggalkan satupun baut, serpihan kayu, atau tumpahan minyak. Selama lebih dari 1 abad, skenario mimpi buruk inilah yang menghantui sebuah wilayah perairan di Samudra Atlantik Utara. Kita mengenalnya dengan nama segitiga Bermuda, sebuah area seluas kurang lebih 700.000 km persegi yang membentang menghubungkan 3 titik vital, yaitu Miami di Florida, Kepulauan Bermuda, dan San Juan di Puerto Rico. Yang konon katanya terdapat ratusan kapal dan pesawat telah ditelan oleh kawasan ini dan telah memakan ribuan nyawa yang tak pernah ditemukan jasadnya. Mulai dari teori pangkalan UFO di bawah laut, lorong waktu atau wormhole, sampai sisa teknologi kristal dari benua Atlantis yang tenggelam. Tapi, apakah benar laut ini dikutuk? Atau justru ada penjelasan ilmiah yang jauh lebih menakutkan daripada sekadar cerita hantu? Siapkan camilan kalian, pasang sabuk pengaman. Hari ini kita akan menyelam sangat dalam, membongkar arsip sejarah, dan membedah sains di balik misteri maritim terbesar sepanjang masa. Pertama, sejarah awal dan pengalaman Columbus. Banyak orang mengira misteri ini baru muncul di abad ke-20 saat pesawat terbang mulai hilang. Padahal, reputasi menyeramkan wilayah ini sudah tercatat sejak manusia Eropa pertama kali mencoba menyeberangi Atlantik. Kita mundur jauh, ke tahun 1492, ketika Christopher Columbus, sang penjelajah legendaris, adalah orang pertama yang mendokumentasikan keanehan di perairan ini. Dalam buku catatan perjalanannya, Columbus menuliskan pengalaman yang membuat bulu kuduk awak kapalnya berdiri. Pertama, dia melaporkan melihat bola api raksasa jatuh dari langit dan menghantam laut di kejauhan. Para sejarawan modern menduga itu mungkin meteorit besar. Tapi yang lebih aneh adalah catatan malam berikutnya. Columbus dan krunya melihat cahaya-cahaya aneh menari di cakrawala. Dan yang paling bikin panik adalah ketika kompas mereka rusak. Jarum kompas tidak lagi menunjuk ke arah utara yang seharusnya. Bagi pelaut zaman dulu yang hanya mengandalkan bintang dan kompas, ini adalah pertanda kiamat. Mereka mengira telah berlayar terlalu jauh hingga ke ujung dunia, di mana hukum fisika tidak berlaku lagi. Fenomena kompas ini sebenarnya punya penjelasan ilmiah yang baru kita pahami ratusan tahun kemudian. Segitiga Bermuda adalah satu dari 2 tempat di bumi, selain Laut Setan di Jepang, di mana utara magnetik dan utara sejati sejajar sempurna. Variasi kompas ini sering mengecoh navigator yang tidak berpengalaman, membuat mereka merasa tersesat padahal hanya salah baca peta. Tapi bagi Columbus saat itu adalah teror murni. Kedua, Laut Sargasso, yang merupakan penjara tanpa dinding. Tapi bahaya di sini bukan cuma soal kompas. Di jantung segitiga Bermuda, terdapat sebuah fenomena alam yang sangat unik dan cukup mengerikan, bernama Laut Sargasso. Ini adalah satu-satunya laut di planet ini yang tidak memiliki pantai daratan. Batasnya bukanlah pasir atau tanah, melainkan 4 arus samudra raksasa yang berputar searah jarum jam, menciptakan sebuah pusaran air raksasa atau jurang. Di tengah pusaran ini, airnya sangat tenang, nyaris mati, dan dipenuhi oleh hamparan rumput laut tebal berwarna kecoklatan yang disebut sargassum. Di era kapal layar, Laut Sargasso adalah kuburan kapal. Bayangkan, kapal kalian terjebak di tengah lautan rumput yang begitu tebal, hingga beling-beling atau dayung tidak bisa bergerak. Angin pun seringkali mati total di sini. Fenomena ini yang sering disebut doldrums. Kapal-kapal zaman dulu bisa terombang-ambing selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, menunggu angin yang tak kunjung datang. Persediaan air habis, makanan membusuk, dan para awak kapal perlahan meninggal karena scurvy atau dehidrasi. Inilah asal-muasal legenda ghost ship atau kapal hantu. Kapal-kapal lain yang lewat sering menemukan kapal yang masih utuh mengapung di Laut Sargasso. Tapi tidak ada satupun manusia yang hidup di atasnya. Hanya tulang belulang di balik kemudi. Jadi, pembunuh di masa lalu bukanlah monster laut, melainkan ketenangan yang mematikan dari alam itu sendiri. Ketiga, legenda penerbangan ke-19. Lalu, kapan istilah segitiga Bermuda benar-benar meledak di budaya pop? Semuanya berawal dari satu insiden paling terkenal. Misteri penerbangan ke-19 pada tanggal 5 Desember 1945
Perang Dunia Kedua baru saja berakhir. 5 pesawat pengebom torpedo TBM Avenger milik Angkatan Laut AS lepas landas dari Fort Lauderdale, Florida untuk latihan rutin. Misi mereka sederhana, terbang ke timur, jatuhkan bom latihan, lalu kembali. Cuaca hari itu dilaporkan cerah dan jelas. Pemimpin penerbangan saat itu adalah Letnan Charles Taylor, seorang pilot tempur berpengalaman. Tapi anehnya, di tengah perjalanan, Taylor melapor lewat radio bahwa dia bingung. Kedua kompas saya tidak berfungsi, katanya dengan suara panik. Kami tidak tahu posisi kami. Semuanya terlihat salah. Bahkan lautan pun tidak terlihat seperti biasanya. Bayangkan kepanikan itu. 5 pesawat canggih militer, dipimpin veteran perang, tiba-tiba buta arah di sore yang cerah. Transkrip radio merekam perdebatan antar pilot. Taylor mengira mereka berada di atas Florida Keys, padahal kemungkinan besar mereka sudah jauh di atas Bahama. Dia memerintahkan armada untuk terbang ke arah yang salah, semakin jauh ke tengah samudera yang luas dan gelap. Saat bahan bakar menipis, terdengar pesan terakhir yang menghantui. Kami akan mendarat di air bersama-sama saat pesawat pertama kehabisan bensin. Setelah itu, hening. Tapi tunggu, horornya belum selesai. Angkatan Laut segera mengirim pesawat penyelamat raksasa, Martin Mariner, dengan 13 kru untuk mencari mereka. Dan coba tebak, pesawat penyelamat itu pun meledak di udara dan hilang begitu saja. Total 27 orang dan 6 pesawat hilang dalam satu malam, tanpa jejak. Puing-puing tidak pernah ditemukan, bahkan setelah pencarian beser-beseran selama berminggu-minggu. Insiden inilah yang menancapkan label segitiga Bermuda sebagai wilayah terkutuk di benak masyarakat. Keempat, penjelasan sains dari gas metana hingga bom udara. Oke, cukup dengan cerita seramnya. Sekarang kita pakai kacamata sains. Apa yang sebenarnya bisa menghancurkan pesawat dan menenggelamkan kapal tanpa jejak dalam hitungan detik? Ternyata, bumi punya senjata yang jauh lebih canggih daripada alien. Teori pertama, kawah gas metana. Dasar laut di wilayah ini diketahui memiliki cadangan metana hidrat yang beku. Jika terjadi longsor bawah laut atau aktivitas seismik, metana padat ini bisa berubah menjadi gas dan meledak ke permukaan. Bayangkan sebuah gelembung gas raksasa seukuran gedung pencakar langit naik ke permukaan laut. Saat gelembung ini pecah, ia mengubah air laut menjadi sup berbusa. Massa jenis air turun drastis. Kapal yang berada di atasnya kehilangan daya apung seketika. Kapal itu tidak akan tenggelam perlahan, tapi jatuh ke dasar laut seperti batu. Plung, langsung hilang. Dan karena metana mudah terbakar, jika ada pesawat terbang rendah di atasnya, konsentrasi gas ini bisa memicu mesin pesawat meledak. Teori kedua, gelombang raksasa atau rock waves. Segitiga Bermuda adalah tempat pertemuan badai dari berbagai arah, seperti badai dari selatan, dingin dari utara, dan arus Gulf Stream yang super kuat. Pertemuan arus yang kacau ini bisa menciptakan apa yang disebut ilmuwan sebagai rock waves atau gelombang raksasa. Ini bukan ombak biasa. Ini adalah dinding air vertikal setinggi 30 meter, setinggi gedung 10 lantai, yang muncul tiba-tiba di laut yang tenang. Kapal sebesar apapun, jika dihantam dinding air ini, akan patah jadi dua dalam sekejap. Satelit modern akhirnya membuktikan bahwa gelombang ini nyata dan sering terjadi di sana. Teori ketiga, bom udara microburst. Meteorolog juga menemukan fenomena awan berbentuk heksagonal atau segi enam di citra satelit di atas wilayah ini. Awan ini bertindak seperti bom udara. Mereka menembakkan angin berkecepatan 170 mph atau sekitar 270 km per jam yang mengarah lurus ke bawah laut. Angin ini menciptakan gelombang masif dan turbulensi yang bisa membanting pesawat jatuh ke laut dalam hitungan detik, seolah-olah diteplok oleh tangan raksasa. Kelima, koneksi Atlantis dan Jalan Raya Bimoni. Meskipun sains sudah bicara, kita tidak bisa mengabaikan satu penemuan arkeologi yang selalu jadi bahan bakar teori konspirasi. Kita bicara soal Jalan Raya Bimoni atau Bimoni Road pada tahun 1968. Seorang penyelam menemukan formasi bebatuan di dasar laut dangkal dekat Pulau Bimoni Utara. Bebatuan ini aneh, bentuknya balok persegi panjang besar, tersusun rapi memanjang, persis seperti jalan raya kuno yang diaspal dengan batu kapur raksasa. Yang bikin merinding adalah prediksi seorang paranormal terkenal, Edgar Cayce. Puluhan tahun sebelum penemuan ini, Cayce pernah meramal bahwa sisi Atlantis akan ditemukan di dekat Bimoni pada tahun 1968 atau 1969. Dan boom, ramalannya tepat waktu. Apakah ini bukti peradaban maju yang tenggelam 10.000 tahun lalu? Apakah teknologi kristal Atlantis yang rusak di dasar laut yang mengganggu navigasi kapal-kapal modern? Sayangnya, para geolog punya jawaban yang lebih membosankan. Mereka menyebut ini sebagai formasi Big Rock atau batu pantai alami yang retak secara geometris karena tekanan air dan erosi.
menciptakan ilusi seolah-olah itu buatan manusia. Tapi bagi para pemburu misteri, keteraturan bentuk batu itu terlalu sempurna untuk dibilang kebetulan alam. Keenam, realitas statistik dan psikologi manusia. Sekarang, mari kita hadapi fakta yang paling keras. Fakta yang mungkin akan mengecewakan pencinta misteri, tapi melegakan bagi para pelaut. Jika segitiga Bermuda benar-benar zona kematian, kenapa tidak ada tanda peringatan di peta pelayaran internasional? Jawabannya sederhana. Secara statistik, segitiga Bermuda tidak berbahaya. Lloyd's of London, pasar asuransi maritim terbesar di dunia, tidak memungut biaya premi tambahan untuk kapal yang lewat sana. Data dari penjaga pantai Amerika West Coast Guard juga menunjukkan bahwa persentase kecelakaan di sana berbanding lurus dengan jumlah lalu lintasnya. Kalian harus ingat, segitiga Bermuda adalah salah satu jalur pelayaran dan penerbangan tersibuk di dunia. Ribuan kapal kargo, kapal pesiar, dan pesawat komersial lewat sana setiap hari. Logika matematika sederhananya, jika ada 1000 kendaraan yang lewat, wajar jika ada 1 atau 2 kecelakaan. Itu bukan misteri, itu probabilitas. Selain itu, ada faktor psikologis yang disebut Baader-Meinhof phenomenon. Ketika kita fokus pada segitiga Bermuda, setiap kali ada berita kecelakaan di sana, otak kita langsung berteriak, "Tuh kan? Pasti karena kutukan." Padahal, kecelakaan serupa di Pasifik atau Laut Jawa mungkin lebih sering terjadi, tapi tidak pernah kita hubung-hubungkan dengan mistis. Jadi, kemungkinan besar, reputasi seram wilayah ini adalah hasil dari human error, cuaca yang ekstrem dan sulit ditebak, ditambah bumbu-bambu cerita dari penulis fiksi tahun 70-an yang ingin bukunya laris manis. Pada akhirnya, segitiga Bermuda mengajarkan kita satu hal penting. Lautan adalah tempat yang luas, liar, dan belum sepenuhnya kita pahami. Kita tidak butuh alien atau hantu untuk membuat lautan menjadi tempat yang menakutkan. Kekuatan alam itu sendiri, seperti badai dadakan, gas metana, ombak raksasa, itu sudah cukup untuk mengingatkan kita betapa kecilnya manusia. Mungkin misteri terbesarnya bukan pada apa yang ada di dasar lautnya, tapi pada ketakutan kita sendiri terhadap hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Tapi itu versi sains dan statistik. Sekarang saya kembalikan ke kalian. Apakah kalian tipe orang yang percaya data bahwa ini hanyalah jalur sibuk biasa, atau jauh di lubuk hati kalian masih curiga ada sesuatu yang kuno dan misterius yang sedang tidur di balik jalan raya Bimoni, menunggu untuk bangun? Tulis teori tergila kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share ke teman kalian yang penakut, dan subscribe agar tidak ketinggalan ekspedisi misteri kita selanjutnya.